Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Taba Wisnu Wibowo, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 November 1999. Saat ini saya sedang mengajar di Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru, tepatnya di Jalan SM Amin. Dan saat ini pula saya sedang mengikuti program PPG dari LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dengan NIM 025010131845. Saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja dalam proses pembelajaran sebagaimana saya mengajar di Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru. Terima kasih. Oke, baik. Apa data semua ya? Data semua ya? Oke. Setelah kita melewati pembelajaran sebelumnya tentang segala peserta, benar ya? Tentang kita berbakti kepada orang tua, bagaimana berbakti kepada guru, bagaimana kita berbakti kepada petapa dan lain sebagainya. Nah, kita akan menuju ke karma dan meninggal lahir, itu ya. Nah, jadi oke, ada tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran yang kita harapkan dari pembelajaran kali ini. Jadi ya, dari pembelajaran kali itu ya, tetap tenang dan fokus, ya. Nah, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan konsep karma dan meninggal lahir, ya, bagaimana karma, bagaimana meninggal lahir itu berkonsep, ya, konsep itu ya. Mengapa ada orang baik yang hidupnya menderita, sementara karmanya belum jalan, ya, atau benar jalannya, karmanya belum jalan atau karmanya belum berbuah, ya, buah dari perbuatan kita di masa lampau yang akan lahir di kehidupan sekarang itu belum berbuah, makanya masih menderita, atau bahkan sebaliknya di dalam kehidupan masa lampau selalu berbuat jahat, dan pada kehidupan saat ini dia akan berbuat baik terus, tetapi tetap karma yang dahulu belum bisa dihilangkan atau belum hilang dan belum sepenuhnya habis, begitu. Itu ya, good. Oke. Nah, ini terada juga orientasi terhadap masalah. Ya, orientasi terhadap masalah. Jadi di sini ada seorang siswa bernama Adi, ya, ada seorang siswa bernama Adi. Di sekolah Adi dikenal pintar dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Nah, tapi Adi sering mencontek saat ujian. Ia menyimpan catatan kecil, bahkan kadang melihat jawaban dari temannya. Meskipun begitu, Adi tetap dipuji oleh guru dan berhasil masuk di sekolah favorit. Sekarang coba kalian renungkan dan diskusikan bersama jika dilihat dari sudut pandang ajaran Buddha tentang karma dan meninggal lahir. Dan di sini juga ada sudut pertanyaan. Ya, bagaimana menurut Anda hubungan antara perbuatan Adi dan hukum karma atau hukum karma, ya? Apakah perbuatan mencontek akan berdampak pada kehidupan sekarang atau yang akan datang? Berdampak atau tidak?
Nah, ya oke. Berdampak. Jadi apa dampaknya jika ada selalu muncul teks? Ya, dampaknya di kehidupan yang akan datang, bukan di kehidupan yang mungkin setelah meninggal akan ada kehidupan lagi, tetapi di kehidupan saat ini, ya tetapi setelah dia dewasa. Apa dampaknya kira-kira? Apa dampaknya? Nah, menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan saat di tempat kerja contohnya, ya dia bisa menyimpan uang dengan sembarangan atau dalam tanda kutip korupsi dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu ada mencuri-curi waktu untuk tidur, itu juga bisa, ya, karena sudah kebiasaan buruk yang sudah dilakukan sejak SMP, gitu ya. Oke. Oke. Nah, pembagian kelompok, gitu ya. Oke. Jadi ini ada tugas untuk kalian. Nah, tugas untuk kalian tentunya dikerjakan secara berkelompok. Ya. Dikerjakan secara berkelompok. Harapannya kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, ya. Satu, apakah tindakan baik dan buruk yang dilakukan dalam usaha? Kami dari kelompok kedua, coba kalian perhatikan apakah kalian sudah menjalani jalan hidup yang baik atau sebaliknya? Semoga tidak ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelum itu, kami akan membaca kasusnya terlebih dahulu. Di sebuah sekolah ada dua siswa bernama Adi dan Budi. Kita perkenalkan dulu. Nama saya Ibrahim. Ini contoh kasusnya. Ini adalah siswi yang nanti membagi sekolah Lalu karma baik atau usaha karma membawa kebahagiaan, sedangkan karma buruk atau akusala karma itu
pada penderitaan kita semua. Jadi ya, nah itu yang pertama tentang pengertian karma. Ya mungkin kalian sudah paham bagaimana hukum karma itu berlangsung, ya. Bagaimana hukum karma itu selalu ada dimanapun kita berada. Ya, tidak mementingkan waktu, tidak mementingkan tempat, tidak mementingkan kalian itu anaknya siapa, ya semua ada karma. Ya, entah itu karma buruk ataupun karma baik. Ya, lanjut dulu. Ya, nah prinsip hukum karma, ya prinsip hukum karma, ya karma bekerja melalui hukum sebab akibat. Ya, jadi karma itu bekerja menurut hukum sebab akibat. Nah, ada sebab pasti akan ada akibatnya. Ya, kalau kalian mencuri, kalian akibatnya adalah mungkin diamuk masa ya, dipukulin oleh masa ya, ataupun bisa penjara. Nah, hasil dari perbuatan tergantung pada niat dan kualitas tindakan. Bagaimana kualitas tindakan kalian? Mencuri uang 100 sama mencuri uang 1 sama, ya sama. Ya, kualitasnya sama. Kalau ada akibat karma bisa langsung terlihat atau muncul di kehidupan berikutnya. Ya, bahkan bukan hanya di kehidupan berikutnya. Kalian melakukan kejahatan di hari ini atau kebaikan di hari ini itu bisa muncul besok. Nah, itu akan muncul besok bisa juga. Ya, seperti itu prinsip hukum karma. Ya, lanjut. Nah, konsep penimbal lahir. Nah, ini penimbal lahir. Penimbal lahir itu adalah kalau dalam bahasanya itu reinkarnasi, tetapi berbeda. Ya, reinkarnasi itu juga penimbal lahir, tetapi hanya rohnya pindah ke orang lain. Ya, pindah ke tempat lain. Nah, penimbal lahir ada dua pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira ada hal penting apa yang kalian dapatkan di dalam materi ini? Ayo, siapa yang jawab? Kira-kira. Ayo. Hal penting apa yang kamu pelajari? Ada? Tidak boleh berbuat jahat. Ada lagi? Oke ya, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, pada hari ini tentunya semoga kita harapkan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kalian diskusikan bersama teman kalian dan apa yang sudah kita sampaikan kepada kalian. Pesan-pesan ke kalian tetap berbuat kebajikan, ya tetap berbuat kebajikan meskipun kalian dipandang sebelah mata oleh teman kalian, ya walaupun kalian dipandang sebelah mata terhadap teman kalian, tetaplah berbuat kebajikan dan tetaplah melangkah di jalan yang